Saudara-saudari terkasih, barangkali kita pernah menunjukkan sikap sombong, sikap dengki, sikap malas. Malas berdoa, malas ikut ekaristi, malas menyebarkan kebenaran, malas membaca kitab suci, malas mewariskan iman kepada anak-anak, malas untuk membaptiskan bayi-bayi di dalam gereja Katolik, dan lain sebagainya. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau sikap-sikap buruk ini masih ada di dalam diri kita sampai sekarang, maka marilah kita berusaha untuk berubah, berusaha untuk bertobat. Mengapa? Sebab sikap-sikap buruk ini termasuk di dalam 7 dosa pokok, sebagaimana dijelaskan di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1866. Nanti di rumah bisa juga dibaca. Di sana dijelaskan ada 7 dosa pokok, yaitu kesombongan, kedengkian, ketamakan, percabulan, kerakusan, dan kemalasan, kemurkaan. 7 dosa pokok. Saudara-saudariku yang terkasih, mengapa sikap-sikap buruk ini disebut dosa-dosa pokok? Alasannya adalah karena dosa-dosa pokok ini akan melahirkan keburukan-keburukan yang lain dan juga dosa-dosa yang lain. Kita ambil contoh berkaitan dengan kedengkian, iri hati. Orang yang hatinya, yang hidupnya sudah dipenuhi dengan kedengkian, maka akan gelap matanya, hatinya tertutup. Tidak lagi melihat yang baik adalah baik, benar adalah benar. Tidak mengakui kemahakuasaan Tuhan, tidak lagi. Dan itulah yang kita dengarkan di dalam Injil tadi, ya. Yang barusan kita dengarkan di dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Orang Farisi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, bukannya bersyukur karena Yesus melakukan mujizat, membangkitkan Lazarus dari kematian, menghidupkan Lazarus dari kematian. Mereka tidak bersyukur. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka dengki kepada Yesus. Mengapa? Karena yang mereka pikirkan adalah kekuasaan mereka, pengaruh mereka. Mereka khawatir, mereka takut. Maka tadi bagus sekali kalau kita memperhatikan di dalam Injil Yohanes secara khusus. Di dalam bab 11 ayat 47 sampai 48. Orang-orang Farisi itu berkata satu sama lain, apa yang harus kita perbuat kepada orang ini? Dia banyak melakukan banyak mujizat. Kalau kita biarkan dia, maka akan banyak orang percaya kepadanya. Lihat, mereka tidak senang. Ada yang percaya kepada Yesus. Dan akan datang orang Roma merampas bait suci kita dan juga bangsa kita. Ini adalah akibat-akibat dari kedengkian, dari iri hati yang ada di dalam orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Tidak semua orang Farisi demikian. Mereka berbuat kejahatan yang luar biasa, mau mencelakakan Yesus sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah Yesus membalas itu? Dalam Injil juga kita mendengarkan Yesus tidak membalas kedengkian dengan kedengkian, tetapi justru Yesus membalas dengan cinta yang luar biasa. Dia menyerahkan nyawanya untuk seluruh bangsa. Dan kita tahu nanti bahwa kematian Yesus itu juga mempersatukan kita. Dan memang itu yang dikehendaki oleh Yesus. Karena Yesus sangat mengerti bahwa hanya dengan cinta kasih itulah yang mempersatukan kita, membangun persekutuan, membangun komunio. Dan kedengkian itu justru membangun perpecahan di antara kita. Maka mesti kita waspada kalau ada kedengkian di dalam hati kita, bisa menjadi sumber perpecahan kepada orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, semangat
persekutuan itu kita dengarkan juga di dalam bacaan pertama tadi. Dalam kitab Yehezkiel bab 37 ayat 21 sampai 28. Nabi Yehezkiel menubuatkan firman Tuhan bahwa Tuhan mencari bangsanya di tengah-tengah bangsa dimanapun mereka pergi, dan mempersatukan mereka, mengumpulkan mereka supaya mereka menjadi bangsa yang percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya yang mesti mereka percayai dan bukan berhala-berhala. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang Kristiani yang sejati, maka kita pun harus membangun persekutuan di antara kita. Dan kita membangun persekutuan di antara kita kalau ada di dalam diri kita cinta kasih di dalam persaudaraan, cinta kasih dalam kehidupan sosial kita. Kalau ada kedengkian di dalam kehidupan kita, maka kita bisa diarahkan untuk membangun perpecahan. Jangan pernah kita memelihara kedengkian, iri hati itu, karena merusak relasi kita dengan sesama kita dan merusak relasi kita kepada Allah. Tuhan memberkati.